Nah, ini kalau kita mau mengajukan permohonan kode otorisasi, bisa dengan mengakses aplikasi Cortex-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, kemudian login, kemudian klik portal saya, kemudian dicari di tengah itu ada permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Dan ya ini juga yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, berbeda dengan konsep sebelumnya. Kalau dulu kan sertifikat elektronik itu atas nama perusahaan badan gitu ya. Nah di Cortex ini tidak lagi menggunakan nama perusahaan badan. Jadi sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik ini harus menggunakan nama orang pribadi. Karena sejatinya ini kan digunakan untuk tanda tangan ya Bapak Ibu. Dan kalau tanda tangan itu kan pasti orang pribadi, bukan atas nama badan tanda tangan itu ya. Makanya ini dikembalikan konsepnya ke yang seharusnya, yaitu tanda tangan elektronik ini juga harus atas nama orang pribadi. Kalau misalkan mau tanda tangan dokumen perpajakan perusahaan badan, ya tentunya yang tanda tangan ini adalah misalkan pengurus ataupun memang orang yang berwenang menandatangani dokumen perpajakan wajib pajak badan tersebut. Dan itu namanya harus atas nama orang pribadi. Itulah kenapa permohonan kode otorisasi ini juga menggunakan akun wajib pajak orang pribadi ya, tidak bisa menggunakan akun badan. Nah, ini setelah diklik permintaan kode otorisasi tadi, akan tampil halaman seperti ini. Ini sudah terprofil ya isinya untuk kanal, tanggal permohonan, identitas wajib pajak, detail kontaknya, ini sudah terisi otomatis. Nah, ini yang harus kita isikan ya Bapak Ibu untuk rincian sertifikatnya. Ini kita ingin pilih yang mana. Di sini ada beberapa ya. Nah, ini tadi kan yang ada yang sudah tersertifikasi, itu ada yang dari BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID, dan lain-lain ya. Ini masih ada lagi di bawahnya ya. Itu yang tersertifikasi. Tapi kalau kita belum punya sertifikat elektronik dari pihak lain tadi, kita bisa pilih yang kode otorisasi DJP. Kemudian setelah kita pilih kode otorisasi DJP, kita diminta juga untuk mengisikan paspres ya. Dengan karakter yang tadi ya sama ya, minimal 8 karakter, minimal satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, dan juga minimal satu karakter khusus. Nah, ini di sebelah kanan bawah itu juga ada contoh karakter khusus yang diperkenankan dan contoh karakter khusus yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi bisa diperhatikan nanti ya, untuk karakter khusus yang tidak bisa digunakan itu jangan dipakai ya Bapak Ibu, karena nanti permohonannya pasti gagal. Kalau Bapak Ibu menggunakan karakter khusus yang tidak diperbolehkan. Kemudian di checklist pernyataan wajib pajak kemudian kita klik kirim. Jika permohonan kita berhasil, maka akan tampil notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat dan kita bisa klik unduh bukti tanda terima permintaan sertifikat digitalnya. Nah, sampai dengan di sini, ini tahapnya sebenarnya belum selesai. Masih ada tahap berikutnya, yaitu membuat valid sertifikat digitalnya. Karena tadi kan baru permintaan saja, dan ini defaultnya memang setelah kita minta sertifikat digital tersebut statusnya masih invalid. Nah, untuk mengubah dari status invalid menjadi valid, ini ada step berikutnya lagi. Jadi kita masuk lagi ke portal saya, profil saya, kemudian dipilih nomor identifikasi eksternal. Kemudian di nomor identifikasi eksternal kita pilih tab digital certificate. Nah, nanti kita cari sertifikat elektronik yang baru kita ajukan. Di situ ada tanggal mulainya itu sesuai dengan tanggal kita mendapatkan sertifikat digital tersebut dan bisa dilihat status kepemilikannya itu masih invalid. Nah, untuk membuat valid ini harus mengklik tombol yang ada di kolom aksi. Itu ada dua tombol, kedua-duanya harus diklik ya Bapak Ibu. Jadi diklik dulu periksa status, kemudian diklik lagi menghasilkan. Nah, setelah diklik menghasilkan, seharusnya nanti status sertifikat digitalnya ini akan berubah dari invalid menjadi valid. Ya, itu tadi adalah permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital di aplikasi Cortex ya, yang nantinya akan digunakan untuk tanda tangan dokumen perpajakan di aplikasi Cortex. Baik itu misalkan tanda tangan bukti potong, tanda tangan faktur pajak, tanda tangan SPT gitu ya, ataupun kalau ingin menyampaikan permohonan ya yang ada di aplikasi Cortex. Nah, selain tadi sudah ada password, kemudian sudah ada kode paspres juga, aplikasi Cortex ini juga eh, ada keamanan tambahan ya, dan ini bisa disetting jadi tidak wajib. Kalau ingin dipertebal begitu ya keamanan untuk akses aplikasi Cortex-nya, ini wajib pajak bisa men-setting sendiri secara mandiri. Nah, ini di menu portal saya, profil saya, kemudian itu nanti ada pilihan verifikasi dua langkah ya. Ini nanti bisa digunakan, bisa diklik verifikasi dua langkahnya, kemudian defaultnya itu statusnya dinonaktifkan, kita ubah menjadi diaktifkan gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih aplikasi autentikasinya. Bisa menggunakan Microsoft ataupun aplikasi yang dari Google, silakan saja. Nah, ini kemudian eh, kita bisa tambahkan untuk autentikasi akun aplikasi Cortex-nya dengan memindai kode QR code-nya ya setelah membuka aplikasi autentikatornya yang sudah kita install di gawai kita. Ini kalau sudah berhasil, nah ini nanti ada notifikasinya konfigurasi keamanan dua langkahnya sudah berhasil.
Ya, mungkin itu saja untuk petunjuk mengenai registrasi dan juga aktivasi akun serta pendaftaran kode otorisasi DJP atau sertifikat digital di aplikasi Cortex ya, Bapak Ibu semua.